Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Aduh, tidak terasa ya, di penghujung tahun 2022 ya. Beberapa jam lagi kita mau menuju ke 2023 gitu ya. Tentunya banyak sekali resolusi-resolusi yang sudah di planning gitu ya untuk menghadapi 2023. Ya, apapun itu resolusinya, yang penting yang paling utama adalah tetap sehat ya agar bisa menjalankan, mewujudkan resolusi-resolusi yang ingin dicapai gitu ya. Baik, kembali lagi bersama saya di mata kuliah Perekonomian Indonesia ya. Hari ini kita masuk ke dalam pertemuan ke-11 ya. Saya akan ada dua sesi ya, pertemuan 11 dan pertemuan ke-12 ya. Saya mau bahas pertemuan ke-11 dulu ya. Langsung saja ya, kita langsung mulai share screen-nya sebentar ya. Nah, oke, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Baik, di sini untuk pertemuan ke-11, pembahasan kita adalah mengenai sektor industri ya, teman-teman. Jadi sektor industri yang mau kita bahas adalah terkait industri pengolahan, kemudian ada industri migas dan industri non-migas gitu ya. Sebentar, diperbesar dulu. Nah, ya, jadi seperti yang kita pahami bersama ya, kalau apa namanya pembangunan ekonomi ini tidak lepas dari yang namanya pertumbuhan ekonomi gitu ya. Dan tentunya pembangunan ekonomi ini mendorong kegiatan daripada si pertumbuhan ekonomi tadi gitu ya. Jadi pada dasarnya pembangunan ekonomi ini dapat diartikan sebagai ikatan usaha dalam suatu perekonomian tentunya demi memajukan kegiatan ekonominya. Sehingga diharapkan tentunya prasarana yang menyangkut kegiatan ekonomi tentunya lebih banyak tersedia gitu ya. Kemudian perusahaan juga semakin banyak jumlahnya, semakin bertumbuh ya. Terus apalagi fase pendidikan juga semakin canggih ya, teknologi pun semakin berkembang. Tentunya faktor-faktor itulah yang mendukung kegiatan pembangunan ekonomi di suatu negara gitu ya. Jadi ada keterkaitan dari case di atas tadi bahwa tentunya diharapkan adanya peningkatan kesempatan kerja gitu ya yang bertambah gitu. Sehingga bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian adanya peningkatan pendapatan supaya kesejahteraan masyarakat ini semakin meningkat sehingga proses daripada pembangunan ekonomi ini juga semakin apa ya, bisa terrealisasikan gitu ya, baik itu di sektor pertanian maupun dari sektor industri ya. Nah, di sini industri memiliki dua pengertian ya. Yang pertama, industri dapat berarti sebagai gabungan perusahaan-perusahaan yang sejenis ya. Kemudian yang kedua, industri dapat pula melihat ke suatu sektor ekonomi yang ada di dalamnya diperoleh kegiatan produktif yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi ataupun barang setengah jadi. Kemudian industrialisasi adalah bagian dari proses pembaruan di mana perubahan sosial ini serta kemajuan ekonomi melalui perubahan teknologi ya. Industrialisasi juga bisa diartikan sebagai pembangunan perusahaan-perusahaan manufaktur yang menghasilkan produksi barang-barang secara umum ya, itu juga bisa disebut sebagai barang-barang industri yang kemudian kita kenal sebagai sektor industri atau sektor ekonomi modern gitu ya. Jadi sektor industri ini dipercaya sebagai sektor yang bisa memimpin sektor-sektor lainnya gitu ya. Apa namanya, tentunya ini menjadi leader-nya gitu dalam sebuah perekonomian menuju kesuksesan gitu ya.
tentunya produk-produk industrial yang memiliki dasar tukar yang cukup tinggi atau yang bisa lebih bermanfaat dan bisa menciptakan nilai tambah gitu ya yang lebih besar, tentunya diharapkan bisa mendongkrak pertumbuhan daripada ekonomi di suatu negara gitu. Karena eh, memang diharapkannya sektor industri ini mempunyai variasi produk yang sangat beragam sehingga bisa memberikan manfaat yang tinggi bagi penggunanya gitu ya. Banyak sekali ya apa namanya penyelenggara-penyelenggara bisnis gitu ya, terutama sektor industri ya, yang apa namanya yang tentunya tertarik gitu ya untuk mengembangkan bidang industri karena memang sektor ini memberikan margin keuntungan yang sangat besar gitu ya untuk orang-orang yang bisa memanage kegiatan atau usaha industri gitu ya. Kemudian ada beberapa menurut para ahli ya mengenai faktor yang menjadi referensi modernisasi industri dan juga pembangunan perusahaan ya. Di sini ada lingkungan politik dan juga hukum ya, yang mana memang kalau faktor politik dan faktor hukum ini memang merupakan faktor yang dominan juga dalam kegiatan perindustrian ya, karena semua regulasi juga diatur dalam lingkup politik dan juga hukumnya pemerintah gitu ya. Selain itu ada sumber daya alam ya, yang memang tentunya menjadi support ya pemasok daripada kegiatan industri yang dilakukan ya. Nah, kemudian kegiatan industri yang pertama kita bahas adalah industri pengolahan ya. Jadi, industri pengolahan itu sendiri meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan fisik ya, dari bahan, kemudian unsur, sampai dia menjadi produk baru gitu ya. Dan tentunya apa namanya, bahan baku daripada industri pengolahan ini juga berasal dari produknya pertanian gitu ya. Kemudian ada lagi dari kehutanan, dari perikanan, kemudian dari pertambangan ataupun penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya gitu ya. Nah, apa yang menjadi pengertian daripada industri pengolahan ya? Jadi industri pengolahan ini adalah pergantian bahan menjadi produk baru dengan menggunakan metode tangan dan juga kegiatan penjualan produk yang dikerjakan di tempat yang sama. Begitu juga produk tersebut dijual dan unit yang bahannya dari pihak berbeda atas dasar kontrak ya. Kemudian ada istilah pengertian yang kedua, industri pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, secara kimia atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi, setengah jadi ya, dan sampai barang itu memiliki yang tadinya tidak memiliki nilai atau nilainya kurang, berubah menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dan tentunya sifatnya ini lebih dekat kepada pemakai akhir atau konsumen. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri, maklun, dan pekerjaan perakitan atau assembling ya. Nah, kemudian adapun kepentingan daripada perencanaan dalam anggaran negara ya dan analisa pembangunan, pemerintah membagi sektor industri pengolahan ini menjadi 3 bagian. Yang pertama ada sektor industri pengolahan non-migas, kemudian subsektor penghilangan minyak bumi dan pengolahan gas alam cair ya. Dan tentunya keperluan daripada pengembangan sektor industri itu sendiri berkaitan sama administrasi Departemen Perindustrian serta Perdagangan ya, yang mana ini menjadi apa tuh namanya, yang mengatur daripada lalu lintas perindustrian dan perdagangan yang ada di suatu negara ya. Nah, Departemen Perindustrian serta Perdagangan ini mengklasifikasikan industri berdasarkan arus produknya, antara lain ada industri hulu ya. Jadi kalau industri hulu ini industri yang kegiatannya hanya mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi gitu ya. Industri hulu ini memiliki sifat dia hanya menyediakan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri lain ya. Kayak misalkan
industri kimia dasar gitu ya, bahan bakunya untuk obat gitu ya. Tapi dia tidak memproduksi obatnya, dia hanya menyediakan bahan bakunya aja. Kemudian industri mesin, logam dasar, dan elektronika ya. Kemudian ada industri hilir ya. Kalau industri hilir ini adalah industri yang kegiatannya mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi sehingga barang yang dihasilkan dapat langsung dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen ya. Dan tentunya ini banyak jenisnya ya. Ada aneka ragam kegiatan industri, industri kecil ya kayak misalkan apa namanya? Merubah dari bahan mentah yaitu karet ya menjadi produk sendal ya, kemudian produk apalagi ada juga tas gitu ya, banyak ya macam-macamnya. Nah, kemudian Badan Pusat Statistik dapat membedakan skala industri menjadi 4 golongan berdasarkan jumlah tenaga kerja per unit usahanya. Yang pertama ada industri besar, yaitu pekerjanya 100 orang atau lebih. Kemudian ada industri sedang, pekerjanya antara 20 sampai 99 orang. Kemudian ada industri kecil, pekerjanya antara 5 sampai 19 orang. Dan industri kerajinan rumah tangga, yaitu pekerjanya kurang dari 5 orang ya. Dan tentunya kalau dilihat daripada perkembangan sektor industri ini ya, ini kan dimulai kalau di Indonesia ini sejak Orde Baru ya, yang mulai gencar-gencarnya ada sektor industri. Jadi ini memang perkembangannya ini, prosesnya ini bukan merupakan suatu proses yang singkat ya. Tentunya ini pembangunan jangka panjang gitu ya, yang mana apa namanya mulai merintis ya dari sejak Orde Baru sampai dengan sekarang banyak sekali jumlah unit perusahaan-perusahaan gitu ya yang ada di negara kita gitu ya. Tentunya mengharapkan banyaknya apa namanya jumlah tenaga kerja yang diserap juga gitu ya sehingga bisa mensupport yang namanya pembangunan ekonomi tadi di suatu negara. Dan sebenarnya di negara-negara berkembang juga sudah mulai apa namanya melihat gitu ya kalau sektor industri ini memang sesuatu yang harus dikembangkan gitu ya. Karena memang ini kan berkaitan sama pertumbuhan ekonomi tadi. Dan tentunya sektor industri ini masih berkaitan sama sektor pertanian gitu karena segala macam bahan bakunya itu rata-rata paling banyak disupport sama pertanian. Nah, kemudian sedangkan subsektor industri pengolahan yang berkontribusi terhadap PDB nasional pada 2021 ya. Nah, ini ya di negara Indonesia yang paling berperan banyak, yang paling berkontribusi itu adalah siapa nih? Makanan dan minuman tentunya ya. Dia paling banyak ya, industri pengolahan makanan dan minuman. Banyak banget menjamur ya di Indonesia. Yang apa namanya? Yang ragamnya sejenis juga ya. Kemudian ada obat-obatan ya, kimia kimia farmasi itu menduduki posisi kedua. Kemudian ada barang logam, alat angkutan, tekstil, pakaian jadi ya. Dan tentunya di tahun 2022 ini selalu mengalami peningkatan ya. Nah, kemudian tadi industri pengolahan ada yang namanya industri migas dan industri non migas gitu ya. Jadi industri migas ini kan minyak dan gas bumi ya. Ini tentunya menjadi sektor penting di dalam pembangunan nasional ya, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan energi maupun bahan baku daripada industri itu sendiri gitu ya. Dan si industri minyak dan gas bumi ini tentunya menjadi penghasil devisa negara gitu sehingga pengelolaannya ini perlu dilakukan seoptimal mungkin gitu ya. Seperti yang kita ketahui kalau di Indonesia ini kita termasuk produsen minyak terbesar gitu ya. Di tahun 2017 aja kita masuk ke 21 kalau nggak salah ya di dunia dan terbesar kedua di Asia gitu ya. Itu untuk minyaknya aja gitu. Sedangkan untuk gasnya Indonesia ini menduduki posisi ke-12 di dunia. Itu tahun 2017 ya. Nggak tahu sekarang update-annya ya. Kayaknya sih masih berada di posisi yang cukup baik gitu ya. Nah, industri minyak dan gas bumi ini merupakan
industri yang tentunya sangat kompleks ya, dan tentunya membutuhkan modal yang besar gitu ya, serta membutuhkan adanya teknologi dan peralatan yang modern gitu kan. Karena kan industri migas ini kan meliputi kegiatannya itu ada apa namanya, eksplorasi ya, kemudian ada eksploitasi, sampai dengan dia proses produksi, kemudian ada diolah lagi ya, transportasinya juga ada, kemudian apalagi, sampai dengan pemasaran produk minyak dan gas buminya. Nah, sebenarnya apa sih pengertian daripada migas tadi ya? Jadi pengertian minyak dan gas bumi ini sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi adalah minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk juga aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lainnya yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan minyak dan gas bumi ya. Jadi memang kalau gas bumi ini adalah hasil proses alami ya berupa hidrokarbon yang mana ini berupa fasa gas ya yang tentunya diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi. Nah, kemudian kegiatan usaha minyak dan gas bumi ini adalah kegiatan yang meliputi usaha hulu migas dan kegiatan hilir migas ya. Jadi apa yang dimaksud dengan hulu migas dan hilir migas ya? Jadi kalau industri hulu migas ini adalah kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas di darat ataupun di laut ya, on source maupun off source ya. Jadi kegiatan usaha hulu migas ini luas ya, mulai dari proses geologi, survei geofisika dan seismik ya, pengeboran, ekstraksi, pemurnian dan produksi serta lifting minyak dan gas alam ya. Kemudian ada industri hilir migas ya. Kemudian nih kalau industri hilir migas ini adalah kegiatan usaha industri pengolahan minyak dan gas termasuk penyimpanan, pengangkutan, dan usaha niaga atau pemasaran. Jadi kegiatan usaha hilir migas ini merupakan kegiatan industri yang penting dalam menghasilkan berbagai produk bernilai ekonomis sebagai energi dan bahan baku industri ya. Jadi tadi kalau kegiatan hulu migas ini lebih kepada kegiatan yang eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gasnya gitu ya. Jadi kalau eksplorasi ini adalah kegiatan untuk menemukan dan memperoleh perkiraan kira-kira cadangan minyaknya ini ada di darat atau ada di lepas pantai gitu ya. Jadi untuk mencari-cari kalau kegiatan eksplorasi itu. Dan tentunya kegiatan eksplorasi ini berisiko tinggi dan mahal ya. Dan harus didukung sama teknologi yang mutakhir lah ibaratnya. Teknologi terkini yang bisa membuat kegiatan eksplorasi minyak dan gas ini lebih efisien gitu ya. Dan salah satunya dilakukan oleh PT Pertamina ya. Dan tentunya kenapa ini beresiko tinggi karena ini kan sebenarnya masih dalam proses searching gitu ya. Ini kira-kira minyaknya sama gasnya ada di mana gitu ya. Apa namanya? Kadang perkiraannya juga tidak tepat ya, dikiranya adanya di posisi A, ternyata gali lagi pindah nggak ada di posisi A, pindah ke posisi B. Jadi memang kegiatan yang beresiko tinggi dan cenderung mahal gitu ya. Nah, kalau yang si eksploitasi tadi ini kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan. Nah, ini biasanya terdiri dari pengeboran, kemudian penyelesaian sumur ya, kemudian ada pembangunan prasarana sarana ya, dan pengangkutan terkait sama penyimpanan dan pengolahan daripada minyak dan gas bumi tadi. Nah, apa saja sih kegiatannya dalam usaha hilir migas ya? Jadi kegiatannya yang pertama, kegiatan usaha pengolahan migas ini merupakan kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak dan gas bumi.
Jadi industri pengolahan migas ini menghasilkan berbagai produk seperti BBM dan BBG ya. Kemudian ada LPG, ada LNG ya. Kemudian yang kedua, kegiatan usaha pengangkutan migas meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, hasil olahannya ini baik itu melalui darat, air maupun udara. Jadi setelah di apa namanya dieksploitasi tadi ya, setelah dilakukan pengeboran gitu ya. Nah, ini mulai diangkut-angkutin nih si minyak dan gas buminya tadi gitu ya. Untuk apa namanya, diproses pengolahan selanjutnya itu tujuannya untuk apa gitu ya. Dan tentunya tujuannya adalah untuk komersial juga gitu ya. Kemudian yang ketiga, kegiatan usaha penyimpanan migas melalui kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas ya, di atas ataupun di bawah permukaan tanah atau permukaan air ya, tentunya untuk tujuan komersial. Nah, kemudian kegiatan usaha niaga migas lainnya yaitu pembelian tentunya ya, kemudian penjualan, ekspor, impor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas gitu ya, termasuk gas bumi melalui pipa-pipa penyulingannya mereka ya. Nah, kemudian ada usaha penunjang migas ya. Jadi kalau usaha penunjang migas ini usaha yang menunjang kegiatan usaha industri migas mulai dari hulu migas dan usaha hilir migas. Jadi usaha penunjang migas ini terdiri dari usaha jasa penunjang migas dan industri penunjang migas terkait penyediaan pemanfaatan barang dan jasa ya. Kemudian ada jasa penunjang migas ya. Kalau ini kegiatan usaha jasa penunjang migas ini meliputi usaha-usaha jasa konstruksi migas dan jasa non-konstruksi migas ya. Jadi jasa konstruksi migas ini adalah kegiatan usaha pelaksana pekerjaan konstruksi bangunan, gedung, pekerjaan sipil, instalasi atau pemasangan pipa minyak dan gas ya. Terkait sama fasilitas produksi dan penyimpanan, pekerjaan mekanikal atau pekerjaan konstruksi lainnya yang tentunya di dalamnya ada perencanaan dan pengawasan konstruksi serta pekerjaan konstruksi terintegrasi dalam menunjang kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Kemudian ada jasa non-konstruksi migas. Kalau ini kegiatan usahanya adalah selain jasa konstruksi dalam menunjang kegiatan usaha migas ya, seperti survei seismik 2D ataupun 3D gitu ya, survei non-seismik, pemboran, pekerjaan bawah air, dan jasa kalibrasi, analisis dan uji teknis, jasa inspeksi, jasa angkutan laut atau udara, dan jasa lainnya. Kemudian ada industri penunjang migas. Jadi kegiatan usaha industri penunjang migas ini meliputi usaha industri material dan industri peralatan migas ya. Jadi kalau industri material migas ini adalah kegiatan usaha industri yang menghasilkan benda dalam berbagai bentuk dan uraian yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi ya kayak cat gitu ya, pernis, kemudian apalagi nih, semen itu juga dari ini juga migas juga, besi dan baja, pipa dan lain-lain ya. Kemudian ada industri peralatan migas. Kegiatan usaha industri yang menghasilkan benda-benda dalam berbagai bentuk, termasuk yang dirakit menjadi satu kesatuan seperti pompa, heat exchanger, boiler, pemboran, casing, separator ya. Ini juga alat-alatnya alat-alat berat ya. Yang apa namanya dipakai untuk memang kegiatan pertambangan gitu ya. Kegiatan outsource dan offsource gitu. Dan tentunya seperti yang diketahui juga ya kalau harga minyak dunia juga kan kadang naik turun gitu ya. Kadang lagi tinggi ya karena kita termasuk negara penghasil minyak dan gas bumi.
terbaik juga gitu ya. Kadang juga tidak bisa ini juga ya, tidak bisa selalu berada di atas gitu ya. Kadang harga minyak lagi turun ya kita juga ikut kena, apa namanya, imbasnya juga gitu ya. Jadi memang ketidakpastian harga minyak dunia ini seringkali menjadi tantangan gitu ya bagi industri migas gitu. Dan tentunya, pemerintah juga, terus mencari, apa namanya tuh, terobosan baru gitu ya dengan mendukung, kegiatan-kegiatan yang memang, dilakukan untuk mengefisiensikan gitu ya, kegiatan daripada minyak dan gas bumi ini. Jadi pengennya meningkatkan efisiensi melalui pengelolaan yang lebih baik gitu ya, sehingga bisa memberikan manfaat yang besar bagi seluruh rakyat gitu ya. Dan tentunya banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Salah satunya adalah, dalam rangka mendorong efisiensi di awal tahun 2017 ya, sistem kontrak bagi hasil, atau production sharing contract gross apa namanya, gross split, ini mulai menggantikan sistem, production sharing contract yang namanya cost recovery gitu ya. Jadi yang tadinya, eee, kegiatan industri migas ini, ada yang namanya sistem kontraknya itu cost recovery. Ini udah berlangsung lama sejak tahun 1960-an. Kemudian tiba-tiba diganti sejak tahun 2015 gitu ya. Cost recovery ini, eee, menggantikan daripada si, apa namanya, cost recovery ini tergantikan gitu ya, menjadi production sharing gross split gitu ya. Jadi, cost recovery ini adalah biaya yang dikeluarkan kontraktor untuk memproduksi migas dan harus diganti oleh negara gitu. Sedangkan kalau pakai yang gross split ini dia bagi hasil antara negara dan kontraktor itu besarnya 50-50 gitu. Jadi kalau dulu ya, kegiatan yang dilakukan oleh kontraktor, jadi kan kita dalam negara itu kan dalam melakukan eksplorasi sama eksploitasi tadi itu kan tentu menggunakan pihak ketiga kan biasanya. Pihak ketiganya inilah disebut si kontraktor. Nah, biasanya segala kegiatan yang dilakukan oleh kontraktor dalam memproduksi migas ini diganti sama negara gitu kan, kegiatan pengeborannya, penyimpanannya, penyulingannya dan segala macamnya gitu. Tetap itu pakai yang cost recovery ya dulu dari zaman 1960-an. Kemudian dianggapnya cost recovery ini terlalu membebankan negara gitu ya, terlalu tidak memberikan manfaat yang lebih untuk negara gitu ya. Jadi dirubah kebijakannya, dirubah, diganti. Jadi si kerja sama-sama kontraktornya ini kontraknya bukan cost recovery lagi, tapi sistemnya ini adalah gross split. Sistem bagi hasil gitu ya antara negara sama kontraktor. Besarnya adalah 50-50. Jadi bagian kontraktor 50% dari hasil produksi gitu ya, bagian negara 50% juga daripada hasil produksi. Dan nyatanya dengan dilakukan gross split ini memang apa namanya, sama-sama menguntungkan antara negara sama si kontraktor gitu ya. Jadi memang pada tahun 2018 ini sistemnya jadi sistem lelang gitu ya. Siapa yang mau mengerjakan eksplorasi dan eksploitasi di Kalimantan misalkan. Sistem lelang siapa kontraktornya yang mau gitu. Nah, itu nanti sistemnya bagi hasil sama negara gitu ya. Nah, kemudian ada industri non migas ya, selain tadi minyak dan gas, ini ada industri non migas. Non migas ini merupakan segala sesuatu yang merupakan hasil alam maupun industri, tetapi bukan termasuk kategori minyak bumi dan gas. Jadi kayak emas, kayu, plastik, kaca, kemudian ikan, ayam, tembakau, dan lain-lainnya yang tentunya bukan kategori minyak bumi dan gas alam gitu ya. Nah, di sini ada beberapa subsektor industri pengolahan non migas yang tentunya tumbuh besar sepanjang 2021 ya sampai dengan 2022 ini.
Nah, dari industri non migas ini industri alat angkut ya yang lebih dominan ya memberikan kontribusi terhadap apa namanya pertumbuhan perekonomian suatu negara. Dan tentunya sektor industri non migas ini diyakini bisa menekan kesenjangan ya dan bisa meningkatkan pemerataan kesejahteraan gitu ya. Dan apa namanya berdasarkan data yang ada gitu ya, ternyata kinerja daripada industri pengolahan non migas ini setiap tahunnya ini mengalami perkembangan gitu ya, bertumbuh gitu. Apalagi di 2022 ini di kuartal 1 ya kemarin tercatat industri pengolahan non migas ini bertumbuh 5,47% gitu ya. Dan ini pencapaiannya ini meningkat signifikan dibandingkan dengan periode tahun lalu. Dan tentunya didukung sama subsektor lainnya gitu ya. Ada pertanian ya, ada perikanan ya. Nah, adapun subsektor yang menjadi penopang pertumbuhan kinerja industri pengolahan non migas ini selama kuartal 1 di 2022 adalah industri alat angkutan yang tumbuh sebesar 14,20%. Kemudian ada lagi industri tekstil dan pakaian jadi, ini 12,45%. Nah, data-data ini disampaikan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang ya. Jadi di tengah situasi ekonomi dan politik global yang tentunya penuh ketidakpastian, nah si kinerja sektor industri non migas ini kian membaik katanya, gitu ya. Nah, baik itu terkait sama materi kita pada hari ini ya di pertemuan 11 terkait sama industri migas dan non migas gitu ya. Tentunya eh, harapannya adalah industri migas dan non migas yang ada di negara kita ini bisa memberikan kesejahteraan, kemakmuran terhadap masyarakat Indonesia gitu ya. Apapun itu kebijakannya, yang jelas pemerintah diharapkan mampu memberikan yang terbaik untuk pertumbuhan ekonomi yang mana nantinya bisa berimpact gitu ya kepada masyarakat Indonesia. Baik, kita berlanjut ke materi berikutnya ya di pertemuan ke-12 itu materinya tentang kependudukan dan ketenagakerjaan. Sebentar ya, ini saya stop dulu share screen-nya. Ya, nah jadi pokok bahasan 12 ini kependudukan dan tenaga kerja ya. Jadi memang uh, pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi itu semuanya berkaitan sama yang namanya penduduk atau masyarakat yang ada di suatu negara gitu ya. Dan tentunya tenaga kerja menjadi penggerak gitu ya. Penggerak suatu industri, penggerak suatu perusahaan yang mana nantinya bisa meningkatkan kinerja daripada industri dan perusahaan itu sendiri sehingga bisa membawa dampak untuk pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Kita akan bahas terkait sama kependudukan dulu ya. Jadi dalam perencanaan pembangunan, kependudukan ini memang memegang peranan penting gitu ya. Karena kependudukan ini adalah segala hal yang berkaitan dengan kelahiran, natalitas, kematian, mortalitas, serta perpindahan migrasi yang mempengaruhi keadaan sosial, ekonomi, budaya, maupun politik di suatu negara. Ya. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas, dan kualitas, serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
Dan tentunya pengelolaan kependudukan ini apa namanya memang menjadi sesuatu hal yang luar biasa kompleks ya, karena memang menyangkut daripada pembangunan keluarga ya, yang mana upayanya ini untuk mengarahkan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga ini untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang gitu ya, dan adanya apa namanya perkembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk itu sendiri gitu ya. Dan tentunya perkembangan kependudukan ini adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang tentunya dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan daripada pembangunan ekonomi. Yang mana kualitas penduduk ini apa namanya kondisi penduduk dalam aspek fisik maupun non fisik terkait sama kesehatan, kemudian pendidikan, pekerjaan, apalagi produktivitas ya, tingkat sosial, kemudian kemandirian, kecerdasan, yang mana itu semua sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang tentunya menginginkan kehidupan yang layak gitu ya. Dan kemudian dari sisi tenaga kerja, penduduk di suatu negara ini dapat dibagi dalam dua kelompok. Ada kelompok penduduk usia kerja dan kelompok bukan usia kerja. Nah, penduduk usia kerja ini adalah mereka yang berumur 15 hingga 65 tahun. Kalau dulu ya, tahun berapa gitu lupa, itu yang menjadi penduduk usia kerja ini 10 sampai 65 tahun, kemudian dirubah. Kalau nggak salah sejak Orde Baru apa ya, dirubah menjadi 15 hingga 65 tahun. Nah, kemudian dari tenaga kerja tadi ya, berdasarkan tenaga kerja pendudukan dibagi dua tadi ya. Ada usia kerja, ada bukan usia kerja gitu ya. Dan usia kerja ini dibagi lagi, ada usia kerja produktif dan ada juga usia kerja yang tidak produktif. Ada pula yang bekerja, ada pula yang tidak bekerja gitu ya. Ada pula yang menjadi apa namanya pengangguran gitu ya, angkatan kerja atau kelompok usia produktif yang tidak bekerja gitu ya. Jadi memang menempatkan penduduk ini sebagai modal kekuatan gitu ya untuk tujuan pembangunan. Makanya harus apa namanya harus perlu dimobilisir gitu ya lewat dukungan ekonomi, lewat apa namanya pranata hukum, politik ya. Sehingga pemerintah ini mempunyai komitmen untuk melakukan kegiatan ekonomi yang memang kegiatan ekonominya ini memberikan kesejahteraan gitu ya untuk kependudukan untuk masyarakat sekitar gitu ya. Dan tentunya untuk menggapai kesejahteraan itu penting pula memperhatikan kesempatan kerja gitu ya. Karena ini kan merupakan suatu keadaan yang memang menggambarkan terjadinya lapangan kerja untuk di sisi pencari kerja. Nah, kalau masyarakatnya kebanyakan menganggur gitu, banyak yang menganggur, pengangguran, sehingga pertumbuhan ekonomi juga tidak jalan gitu ya. Makanya pemerintah juga harus mempersiapkan itu, menciptakan kesempatan kerja. Nah, kemudian apa yang menjadi manfaat mempelajari kependudukan dan tenaga kerja ya? Tentunya mempelajari kuantitas dan distribusi penduduk dan tenaga kerja dalam suatu daerah tertentu ya. Kemudian menjelaskan pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja pada masa lampau, kemudian kecenderungannya dan persebarannya dengan sebaik-baiknya dan dengan data yang tersedia, mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan berbagai macam aspek, organisasi sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan lain-lain, memperkirakan pertumbuhan penduduk dan lapangan kerja pada masa yang akan datang dan kemungkinan-kemungkinan konsekuensinya ya. Kemudian ada komposisi penduduk ya. Jadi komposisi penduduk ini adalah pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu. Misalnya ada geografis, biologis, sosial, dan ekonomi ya. Komposisi penduduk dalam arti demografi adalah komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Jadi memang
Kedua variabel ini sangat mempengaruhi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang ya. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin ini merupakan hal yang penting juga gitu ya. Karena kan ini bisa mempengaruhi pemerintah di suatu negara untuk menentukan kebijakan kependudukan untuk beberapa tahun ke depan gitu ya. Nah, kemudian di sini ada macam-macam pengelompokan penduduk. Yang pertama berdasarkan aspek biologis ya. Ini ada penduduk di suatu desa digolongkan berdasarkan umur dan jenis kelamin. Kemudian ada komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Ini umur penduduk dikelompokkan menjadi 3, yaitu umur 0 sampai 14 tahun dinamakan usia muda atau belum produktif. 15 sampai 64 tahun dinamakan usia dewasa atau usia produktif, dan 65 tahun ke atas dinamakan usia tua atau usia tidak produktif atau jompo ya. Kemudian berdasarkan aspek sosial, ini penduduk digolongkan berdasarkan tingkat pendidikan dan status perkawinan ya. Jadi kalau tingkat pendidikan ini biasanya ada SD, SLTP, SLTS sampai perguruan tinggi. Kemudian berdasarkan aspek ekonomis, misalnya penduduk digolongkan berdasarkan jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan. Kemudian ada berdasarkan aspek geografis. Ini penduduk digolongkan berdasarkan lokasi tempat tinggal ya. Jadi tempat tinggal yang sering digunakan dalam komposisi ini adalah tempat tinggal penduduk di desa dan di kota. Dan tentunya kalau kita negara agraris ya, tentunya sebagian besar penduduknya tinggalnya di desa. Kemudian ada komposisi penduduk dalam demografi ya. Jadi komposisi penduduk berdasarkan usia. Komposisi penduduk ini dibuat ada usia tunggal ya. Jadi ada 0, 1, 2, 3, 4 sampai 60 tahun atau lebih. Kemudian berdasarkan interval juga ada ya. 0 sampai 5 tahun itu balita, 6 sampai 12 tahun itu SD, 13 sampai 15 itu SMP, dan selanjutnya ya. Kemudian ada komposisi penduduk didasarkan terhadap usia produktif dan usia non-produktif. Kemudian ada lagi, kalau usia produktif itu 15 sampai 64, non-produktifnya, tidak produktifnya itu lebih dari 65 ya. Nah, untuk komposisi penduduk berdasarkan usia ini biasanya dipakai untuk perencanaan program wajib belajar ya. Jadi dengan mengamati dan menganalisa jumlah penduduk di tiap-tiap kelompok usia, tentunya pemerintah juga bisa mengetahui berapa sih jumlah anak yang harus sekolah gitu ya. Kemudian nanti sarana dan prasarananya berapa yang dibutuhkan untuk kegiatan anak-anak sekolah gitu ya. Berapa nanti jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan tersebut ya. Jumlah sekolahnya berapa nanti yang harus bisa melayani kegiatan belajar mengajar. Dan bisa dipakai juga dalam perencanaan pembangunan nasional itu ya. Jadi biasanya kalau yang untuk perencanaan pembangunan nasional ini lebih didasarkan pada usia produktif dan usia non produktif. Karena ini biar pemerintah tahu gitu kira-kira pembangunan apa yang perlu dikembangkan, apakah padat modal atau padat karya. Kemudian bisa juga dipakai untuk menghitung angka ketergantungan. Jadi angka ketergantungan ini penting karena bisa memperkirakan beban tiap penduduk non-produktif untuk menopang kebutuhan hidupnya. Jadi biasanya kalau usia produktif ini menanggung hidup seluruh seluruh penduduk usia non-produktif gitu ya. Dan penduduk usia produktif ini biasanya akan terbebani oleh penduduk yang tidak berkualitas
untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi mereka sendiri, keluarga maupun masyarakat. Tetapi semakin besar angka ketergantungan, tentunya akan semakin besar pula beban penduduk dalam menopang kehidupan dan akan mempengaruhi komposisi daripada penduduk itu sendiri. Nah, ini ada rasio beban tanggungan penduduk ya. Penduduk usia non-produktif dibagi penduduk produktif dikali 100%. Jadi ini untuk menghitung kira-kira setiap penduduk itu memiliki tanggungannya tuh berapa persen sih gitu ya. Hanya sekedar data untuk BPS aja sebenarnya mah. Kalau beban tanggungannya besar juga ya, kalau kadang pemerintah juga tidak aware juga gitu ya. Aware sih mungkin dengan adanya pemberian bantuan dan segala macam, cuman kadang tidak tepat sasaran gitu ya. Kemudian komposisi penduduk menurut jenis kelamin ya. Tentunya ada berdasarkan jenis kelamin ya, hanya ada dua, wanita dan pria gitu ya. Nah, fungsinya apa komposisi menurut jenis kelamin ini? Tentunya untuk mengetahui perbandingan berapa banyak jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di suatu wilayah tertentu. Dan ini juga bisa menentukan tinggi rendahnya fertilitas gitu ya, angka kesuburan untuk angka pertumbuhan penduduknya. Kemudian ada kepadatan penduduk. Jadi pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan penduduk terjadi apabila jumlah kelahiran lebih besar dari jumlah kematian, sedangkan jumlah pendatang tidak lebih sedikit dari jumlah penduduk yang pergi dari tempat tersebut. Nah, ini ada pertumbuhan penduduk di suatu wilayah bisa disebabkan oleh faktor demografi antara lain tadi ya ada pertumbuhan penduduk alami. Ini adalah selisih antara kelahiran dan kematian. Ada pertumbuhan penduduk total. Ini selisih antara jumlah kelahiran dengan kematian ditambah dengan selisih penduduk migrasi yang masuk dan migrasi yang keluar. Kemudian ada angka kelahiran, fertilitas ya. Angka kelahiran ini angka lahir hidup setiap 1.000 penduduk dalam 1 tahun. Kemudian ada angka kematian. Angka kematian adalah angka yang menunjukkan jumlah orang yang meninggal dalam 1 tahun dari setiap 1.000 penduduk. Kemudian ada migrasi. Tentunya ini adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain untuk menetap ya. Kalau zaman dulu tuh, waktu zaman-zaman eranya Pak Harto, itu sering dilakukan migrasi gitu ya. Ada transmigrasi, urbanisasi, emigrasi, imigrasi gitu ya. Banyak juga tuh kayak misalkan di Lampung, di Kalimantan, itu banyak juga orang Lampung adalah orang-orang Jawa gitu ya, karena itu dia melakukan transmigrasi gitu. Yang padat penduduknya sebagian besar dipindah ke yang jarang penduduknya. Dan kepadatan penduduk adalah total jumlah penduduk suatu wilayah per total luas lahan. Kepadatan penduduk ini menunjukkan jumlah rata-rata penduduk pada setiap kilometer dalam suatu wilayah. Perhitungan kepadatan penduduk suatu wilayah dapat dibedakan menjadi 3. Ada kepadatan penduduk kasar. Jadi ini kepadatan penduduk persatuan luas. Kepadatan penduduk kasar, rumusnya jumlah penduduk dibagi luas lahan ya. Ini sih untuk keperluan ini aja ya. Cuman biar tahu aja gitu ya. Siapa tahu nanti ada di antara kalian yang bekerja di BPS ya. Kemudian ada kepadatan penduduk fisiologis ya. Ini penduduk perluas lahan pertanian. Kemudian ada kepadatan penduduk ekonomi. Ini perbandingan antara jumlah penduduk dan luas lahan menurut kapasitas produksinya. Dan kemudian ada dampak daripada kepadatan penduduk ya. Yang pertama ada ketersediaan udara bersih ya. Jadi memang kalau udara bersih ini merupakan kebutuhan yang mutlak bagi kelangsungan hidup manusia gitu ya. Tentunya udara bersih adalah udara yang banyak mengandung oksigen. Nah, semakin banyak jumlah penduduknya berarti semakin banyak oksigen yang diperlukan. Namun kadang kebersihan udaranya ini ya kadang tidak semata-mata ditentukan oleh kadar oksigen aja gitu ya. Banyak juga gas-gas lain juga gitu yang ada di udara.
seperti karbon dioksida, kemudian nitrogen, belerang gitu ya. Dan ini juga tentunya mempengaruhi kualitas udara. Jadi apabila kandungan gas-gas tadi meningkat, tentunya dapat dikatakan bahwa udara itu bisa tercemar. Nah, bertambahnya penduduk, bertambahnya juga pemukiman, bertambah juga alat transportasi, bertambah juga kawasan industri yang menggunakan bahan bakar fosil ya, tadi minyak bumi, bensin, dan teman-temannya gitu ya. Sehingga kan banyak juga menghasilkan gas-gas tercemar gitu ya, seperti oksida nitrogen, kemudian belerang ya. Nah, tentunya eh, semakin banyak padat penduduk, kita semakin sulit untuk mencari udara bersih di daerah perkotaan dan kawasan industri gitu ya. Padahal ada penelitian yang menunjukkan kalau tingkat kesehatan seseorang ini akan menurun dengan banyaknya zat pencemaran yang ada di udara. Jadi idealnya semakin tinggi kepadatan penduduk, maka kebutuhan oksigen juga semakin banyak. Nah, jadinya nih ya, pemerintah kota juga harus semakin gencar juga mengkampanyekan apa tuh namanya, tanam pohon gitu ya. Apalagi di tiap-tiap rumah harus ada penghijauan gitu. Supaya apa? Supaya bisa sebagai penyejuk, sebagai keindahan ya, dan sebagai hutan kota juga untuk menurunkan tingkat pencemaran udara. Kemudian dampak kepadatan penduduk lainnya adalah ketersediaan pangan ya. Tentu ya, dengan bertambahnya jumlah populasi penduduk, jumlah makanan yang diperlukan juga semakin banyak. Nah, yang bahayanya adalah adanya ketidakseimbangan antara bertambahnya jumlah penduduk dengan bertambahnya produksi pangan untuk mempengaruhi kualitas hidup daripada penduduk itu sendiri gitu ya. Apalagi apa namanya akibat akibat penduduk yang bisa kekurangan gizi gitu ya, bisa kekurangan bahan pangan gitu ya, itu kan juga sering ditemukan juga ya. Apalagi di kota-kota besar ini kita lihat, kita semakin jarang melihat yang namanya lahan pertanian gitu ya. Bahkan bisa dibilang sudah tidak ada lagi gitu ya. Sebagian lahan pertanian di kota mungkin sudah digunakan untuk pembangunan pabrik gitu ya, perumahan, kantor, dan pusat perbelanjaan. Jadi memang untuk memenuhi kebutuhan pangan, masyarakat kota ini juga sangat tergantung daripada tersedianya pangan yang ada di desa. Kemudian ada ketersediaan lahan ya. Jadi kepadatan penduduk mendorong peningkatan kebutuhan lahan, baik lahan untuk tempat tinggal, sarana penunjang kehidupan, industri, tempat pertanian, dan sebagainya. Untuk mengatasi kekurangan lahan sering dilakukan dengan memanfaatkan lahan pertanian produktif untuk perumahan dan juga pembangunan sarana dan prasarana kehidupan. Nah, selain itu, pembukaan hutan juga sering dilakukan untuk membangun area industri, perkebunan, dan pertanian. Apa namanya? Padahal hal tersebut bisa dianggap sebagai apa tuh namanya? Pencemaran udara juga ya. Merusak lingkungan soalnya ya, karena kan dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Yang tadinya itu apa namanya untuk hutan, tapi dipakai untuk pembangunan area industri. Jadi peluang buat terjadinya kerusakan lingkungan ini bertambah gitu, seiringan dengan adanya pertambahan kepadatan penduduk. Kemudian adanya ketersediaan air bersih ya. Jadi ketersediaan air bersih ini tentunya digunakan sehari-hari sebagian besar berasal dari air tanah dan tentunya tidak semua jenis air bisa dipakai secara langsung ya. Makanya persediaan air bersih ini terbatas gitu ya dan tentunya ini bisa menimbulkan masalah yang cukup serius juga. Kayak di daerah Jakarta Utara itu ya, itu sulit banget itu mendapatkan air bersih. Jadi saya punya teman rumahnya di Jakarta Utara, daerah apa ya? Eee, lupa saya Cilincing atau apa gitu ya, pokoknya di Jakarta Utara. Jadi setiap hari dia harus beli air bersih yang di galon-galon itu yang orang-orang pada keliling itu. Karena airnya itu sudah tercemar gitu ya, apalagi dekat laut ya. Air laut itu kan nggak enak ya dipakai buat masak juga ya. Jadi beli air bersih gitu.
Nah, itu tadi ya, terkait sama dampak kepadatan penduduk. Kemudian ada peranan penduduk dalam pembangunan ekonomi ya. Jadi, untuk meningkatkan output totalnya di negara berkembang, maka harus diimbangi dengan penurunan perkembangan penduduk. Sehingga penghasilan real per kapita akan meningkat ya. Jadi aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan di negara berkembang antara lain adalah tingkat perkembangan penduduk yang tinggi gitu ya. Jadi peranan penduduk dalam pembangunan ekonomi ini ada yang namanya advertisement. Ini dari segi permintaan ya. Penduduk bertindak sebagai konsumen. Kemudian dari segi penawaran, penduduk bertindak sebagai produsen ya. Sehingga perkembangan penduduk yang cepat tidaklah selalu merupakan penghambat sebagai jalannya pembangunan ekonomi. Jika memang penduduknya ini memiliki kapasitas yang tinggi untuk menyerap dan menghasilkan hasil produksi. Dan tentunya di negara maju, pertambahan penduduk yang pesat ini akan bisa menaikkan penghasilan real per kapita. Karena kan negara ini kan juga sudah siap gitu ya dengan melakukan kebutuhan investasi. Dan tentunya pertumbuhan penduduk yang pesat di negara maju akan menambah potensi masyarakat untuk menghasilkan dan sebagai sumber permintaan baru. Kemudian ada struktur umur yang tidak favorable ya. Jadi di negara yang sedang berkembang ini sebagian besar penduduknya berusia muda ya. Jadi negara yang berkembang memiliki angka beban tanggungan yang tinggi karena besarnya jumlah penduduk usia muda. Nah, proporsi besar penduduk usia muda ini sebenarnya tidak menguntungkan dalam pembangunan ekonomi. Karena golongan usia muda ini cenderung untuk memperkecil angka penghasilan per kapita. Dan banyak juga alokasi faktor-faktor produksi ke arah investasi yang sosial, bukan yang per kapital ya. Artinya bukan yang mencari, lebih banyak mencari keuntungan gitu, tapi lebih kepada investasi-investasi sosial. Kemudian distribusi penduduk tidak seimbang atau tidak merata. Jadi urbanisasi ini biasanya terjadi karena tingkat upah lebih menarik di kota daripada tingkat upah di desa ya. Sering banget ya, apalagi kalau habis Lebaran ya, banyak banget penduduk desa yang pindah ke kota dengan asumsi di kota itu akan lebih baik daripada di desa gitu. Padahal belum tentu juga ya. Apalagi tingkat pengangguran semakin banyak gitu ya. Kita tidak bisa menjamin kehidupan di kota lebih baik daripada di desa. Kemudian ada tenaga kerja ya. Jadi rendahnya kualitas penduduk merupakan penghalang pembangunan ekonomi suatu negara. Nah, ini juga bisa disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan daripada tenaga kerja. Dan memang pendidikan ini merupakan faktor penting bagi berhasilnya pembangunan ekonomi ya. Kemudian pembahasan yang kedua, setelah selesai tadi masalah kependudukan ya. Memang berbicara penduduk ini memang berbicara masyarakat yang banyak ya. Apalagi Indonesia memiliki penduduk sekitar 200 juta jiwa ya. Tentu bukan angka yang kecil ya. Dan pemerintah juga dengan segala cara bagaimana mengatur daripada kepadatan penduduk ini yang mana fungsinya nanti bisa berimpact kepada pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi ya. Dan tentunya itu semua juga tidak terlepas daripada yang namanya tenaga kerja ya, karena ini sebagai motor penggeraknya sebenarnya ya dari suatu kegiatan industri atau kegiatan ekonomi yang ada di suatu negara. Nah, tentunya dalam perencanaan pembangunan data mengenai ketenaga kerjaan ini memang memiliki peranan penting ya. Jadi tanpa data tersebut tidaklah mungkin program pembangunan ini bisa direncanakan atau bisa dilaksanakan. Makin lengkap, makin tepat datanya mengenai ketenaga kerjaan yang tersedia di suatu negara, tentunya juga makin mudah dan makin tepat juga rencana pembangunan di suatu negara tersebut disusun. Jadi bisa dikatakan faktor kekuatan manusia ini merupakan unsur yang penting dalam pembangunan gitu ya. Apalagi dalam pelaksanaan pembangunan
daerah dan nasional yang ada di Indonesia ini. Jadi memang diperlukan sekali data mengenai jumlah tenaga kerja, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya. Dan tentunya untuk data ketenaga kerjaan di Indonesia ini, di samping menggunakan sensus penduduk gitu ya, juga digunakan hasil daripada Sakernas. Sakernas ini adalah survei Angkatan Kerja Nasional. Atau ada juga data dari hasil Sesenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional. Dan ini semua dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Jakarta, yang mana apa tuh namanya dalam kaitannya dengan kegiatan otonomi daerah data ketenaga kerjaan gitu ya. Dan ini juga tidak terlepas daripada Kementerian Ketenagakerjaan gitu ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan tenaga kerja? Tenaga kerja adalah besarnya bagian dari penduduk yang dapat diikutsertakan dalam proses ekonomi. Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang bersekolah, dan mereka yang mengurus rumah tangga. Kemudian menurut Sumitro mengenai arti tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja, termasuk mereka yang menganggur meskipun bersedia dan sanggup bekerja, dan mereka yang menganggur terpaksa akibat tidak ada kesempatan kerja. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan dirinya maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, di sini ada beberapa klasifikasi daripada tenaga kerja ya. Yang pertama ada berdasarkan penduduknya ada tenaga kerja dan bukan tenaga kerja, tadi yang sudah dibahas ya. Kemudian berdasarkan batasan kerja, ada angkatan kerja ya. Jadi angkatan kerja ini adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja ataupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Kemudian ada yang namanya angkatan kerja yang TPAK, tingkat kegiatan ekonomi. Ini adalah rasio antara angkatan kerja dan ukuran keseluruhan kelompok penduduk nasional rentang usia yang sama. Oh, jadi angkatan kerja ini terdiri dari TPAK ya. TPAK ini tingkat partisipasi angkatan kerja. Kemudian ada lagi kategorinya daripada angkatan kerja selain TPAK ada yang namanya pekerja penuh dan pekerja setengah pengangguran ya. Kalau pekerja penuh ini angkatan kerja yang sudah memenuhi syarat sebagai pekerja penuh, yaitu jam kerjanya minimal 40 jam per minggu dan bekerja sesuai dengan keahlian atau berdasarkan pendidikan. Seperti kalian ini semuanya yaitu termasuk pekerja penuh ya. Kemudian pekerja setengah pengangguran adalah pekerja yang tidak memenuhi jam kerja minimal sehingga pendapatannya juga di bawah standar minimal. Jadi kalau pekerjaan ini produktivitasnya ini cenderung rendah ya karena mereka bekerja ini bukan pada bidang keahliannya dan biasanya tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Kemudian ada bukan angkatan kerja. Jadi kalau bukan angkatan kerja ini adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan lain sebagainya yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Kemudian ada berdasarkan kualitasnya. Ada tenaga kerja terdidik, jadi tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan non-formal. Kemudian tenaga kerja terlatih. Ini tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Kemudian tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Ini tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja.
Kemudian ada yang namanya kesempatan kerja. Jadi secara umum, kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang mencerminkan seberapa jumlah dari total angkatan kerja yang dapat diserap atau ikut serta secara aktif dalam kegiatan perekonomian. Selain itu, kesempatan kerja juga bisa diartikan sebagai jumlah penduduk yang bekerja atau orang yang sudah memperoleh pekerjaan. Semakin banyak orang yang bekerja, semakin luas juga kesempatan kerjanya. Jadi kesempatan kerja ini dimaknai sebagai lapangan pekerjaan atau kesempatan yang tersedia untuk bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi. Jadi pengertian daripada kesempatan kerja ini mencakup lapangan pekerjaan yang masih ada gitu ya, yang masih kosong. Kemudian kesempatan kerja dibedakan menjadi dua. Ada kesempatan kerja permanen, yaitu kesempatan kerja yang memungkinkan orang bekerja secara terus-menerus sampai mereka pensiun dan tidak mampu lagi untuk bekerja ya. Kemudian ada kesempatan kerja temporer. Ini kesempatan kerja yang memungkinkan orang bekerja dalam waktu yang relatif singkat, kemudian menganggur untuk menunggu kesempatan kerja yang baru. Jadi tentunya kalau tenaga kerja ini berkaitan sama SDM ya, sumber daya manusia, yang mana ini penggerak daripada si organisasi. Yang mana tentunya sumber daya manusia ini adalah suatu proses sebenarnya ya untuk mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi gitu ya. Tentunya agar bisa berfungsi secara maksimal gitu ya, sehingga pencapaian tujuan organisasinya bisa dicapai. Dan tentunya si SDM ini merupakan sesuatu yang unik dan kompleks gitu ya. Karena kan makanya kita belajar ada yang namanya perilaku organisasi itu. Karena memang apa ya, banyak sekali unsur-unsur yang ada di dalam manusia ini gitu ya. Baik itu unsur materi, jiwa gitu ya. Dan memang yang paling susah itu adalah mengatur manusia. Apalagi kan ini apa berkaitan juga dengan lingkungan yang ada di dalam organisasinya, bagaimana manusia itu bisa beradaptasi ya, bagaimana nanti hubungan kerjanya. Nah, itu kan mengatur hal-hal yang kayak gitu kan bukan sesuatu yang mudah gitu. Dan tentunya organisasi menginginkan yang namanya SDM yang mempunyai potensi yang sebagai modal aset di dalam organisasi bisnis. Makanya si SDM ini memegang peranan penting dalam proses keberhasilan suatu perusahaan, yang mana nantinya berkaitan lagi sama keberhasilan suatu pembangunan ekonomi di negara. Banyak ya kalau kita bicara tentang sumber daya manusia ini ya, maksudnya banyak sekali hal yang dibahas gitu ya, yang SDM yang berkualitas tentunya harus disupport dengan adanya pelatihan dan pengembangan gitu ya. Harus memiliki keinginan belajar untuk memahami kecanggihan teknologi di zaman sekarang gitu ya. Apalagi semuanya serba digital, mau nggak mau kita harus belajar mengikuti beradaptasi dengan era yang sekarang gitu ya. Apalagi kalau apa namanya, kalau SDM yang ipteknya rendah gitu ya, penguasaan ipteknya rendah, ini juga kan bisa menjadi suatu apa ya namanya, suatu masalah juga untuk perkembangan organisasinya. Dan apabila banyak sekali SDM yang tentunya memiliki kualitasnya rendah, otomatis kan kesempatan kerja untuk merekanya pun juga susah gitu ya. Jangankan yang punya kualitas rendah, yang punya kualitas tinggi aja, apalagi lulusan perguruan tinggi aja, ini banyak juga yang masih menjadi pengangguran gitu ya. Jadi survei yang dilakukan pun di tahun 2000 ya, ada sekitar 2,3 juta angkatan kerja lulusan perguruan tinggi, tapi statusnya masih menjadi pengangguran gitu ya, belum memiliki kesempatan kerja. Makanya
di generasi masa depan ini harus dipersiapkan sejak sekarang gitu ya, apalagi terutama pendidikan. Ini memang pendidikan ini harus terus berikhtiar membangun generasi bangsa yang tentunya cakap, yang intelektual gitu ya, yang anggun secara moral. Jadi dia bisa siap gitu menghadapi tantangan zaman yang tentunya semakin globalisasi, digitalisasi itu sudah tidak terbendung lagi gitu ya. Makanya pendidikan juga harus melahirkan generasi-generasi bangsa yang memiliki jiwa dan pikiran besar gitu untuk membangun negerinya. Baik, kiranya itu ya untuk materi kita di hari ini. Ada tadi terkait sama sektor industri, industri pengolahan migas dan non-migas, kemudian ada terkait sama kependudukan dan tenaga kerja. Semoga bisa dipahami ya, bisa dimengerti. Jika ada pertanyaan silakan ajukan melalui forum ya. Nanti juga ada diskusi forum ya. Oke, cukup ya untuk materi pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dalam mendengarkan, menyimak materi yang telah disampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas perkuliahan selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.